Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan apa yang kita pelajari dari ilmu yang sangat penting buat kita selaku umat Islam, yaitu ilmu bahasa Arab. Yang mana dengan kita belajar bahasa Arab, maka besar harapan kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, ya, maka dia akan difahamkan kepada agama ini. Nah, maka dari situ untuk bisa memahami agama ini, ya, yang terbaik adalah dengan menggunakan alatnya, yaitu bahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Tariqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah ada di kitab jilid yang ketiga. Kitab jilid yang ketiga, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh dan kita akan masuk kepada latihan yang ketujuh. Ya. Nah, bisa dibuka ya bukunya, pelajaran ketujuh, latihan ketujuh, ya, jilid yang ketiga. Itu ada di halaman 67. Ya. Pelajaran ketujuh, latihan ketujuh, halaman 67. Taib. Perintah dari mu'allif adalah istakhrij ma fid darsi minal asma'il alah. Wadhkur wazna kulli wahidin minha. Wal fi'lal ladhi ya ustuqa minhu. Jadi keluarkan atau ya pilihlah dari kata-kata yang di dalam pelajarannya, di dalam dialog di awal, dari isim alatnya. Jadi isim alat yang ditemukan di dalam dialog awal pelajaran, ya. Lalu sebutkan wazan, ya, wazan rumusan yang digunakan dari 3 macam isim alat itu, ya. Kemudian dan fiilnya, fiil apa yang dijadikan sebagai pembentukan daripada isim alat tersebut. Nah, baik, silakan ya, bisa dikerjakan dulu dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan dari latihan yang ke-7 ini. Baik, kita bisa bikin tabel aja ya untuk menjawabnya. Ada 3 yang diminta ya. Baik. Jadi di sini disebutkan isim alatnya dulu, ya. Isim alat. Lalu kita tuliskan wazan dan juga al-fi'l. Baik. Kita akan melihatnya di dialog ya, di awal pelajaran. Kita mendapat kata apa aja di sana. Baik. Dari isim alat ya akan ada 3 macam ya, 3 macam ini, mif'alun,
mif'alun dan mif'alatun. Nah, kita cari yang bentuknya seperti ini. Ya. Baik, maka dari yang kita baca di sini dalam pelajaran ini kita akan mendapati ini mighrafatun, ya. Ini kalau di sini kan menjadi mansub ya, mighrafatan, ya, miklatan, mikwatan, mikosan. Ya, ini semuanya. Ya, semuanya masuk dalam isim alat. Tapi kalau semuanya masuk, kita masukkan saja di dalam tabel ya. Jadi yang pertama mighrafatan. Mighrafatun ya, kalau dia kita ambil marfu'nya. Maka wazannya jelas dia adalah mif'alatun. Mif'alatun. Lalu untuk fi'ilnya dari fi'il ghorofa. Ya, ghorofa. Yang maknanya ya apa? Menciduk gitu ya. Baik. Nah ini untuk kata yang pertama. Mighrafatun. Nah, lalu kita tampilkan kata yang kedua. Kata yang kedua tadi kita dapati ada miklatun ya. Kalau di sini miklatan karena dia mansub ya. Nah, untuk marfu'nya dia mik. Miklatun. Nah, miklatun ini wazannya sama ya, mif'alatun. Tapi kenapa kok nggak sama? Karena dia ada huruf ilahnya ya, ada huruf ilah. Aslinya adalah miklawatun ya. Maka kemudian menjadi miklatun karena huruf ilahnya dihilangkan. Nah, di sini dari kata kola. Yang kola, menggoreng. Ya, kola menggoreng ya. Jadi miklatun alat untuk menggoreng. Berarti dia wajan ya. Baik. Lalu yang ketiga. Yang ketiga kita mendapatkan kata mikwatan. Mikwatun. Ya, kita ambil marfu'nya ya. Mikwatun. Ini sama juga ya. Sama wazannya mif'alatun dan dia sama dengan di akhir huruf ilah ya dari kata kawa. Ya, karena ada huruf ilahnya seperti ini ya maka dia ya menjadi ini lamnya dijadikan alif ya. Jadi kan aslinya kan mikwayatun gitu kan, jadi mikwatun ya, hiyanya dijadikan alif. Nah, ini adalah artinya menyetrika. Ya, kawa menyetrika, jadi mikwatun ya setrika. Ya. Baik. Lalu yang keempat kita mendapati di sana ada kata mikosun ya.
Nah, di sini ya. Ya. Ini mikosun. Ya, kata ini kita dapat kata mikosun. Kita masukkan dalam tabel. Nah, mikosun ini dia termasuk ada huruf yang mudha'af ya, huruf yang bersyiddah. Nah, maka di latihan sebelumnya sudah kita jelaskan ya, dia masuk dalam wazan mif'alun ya. Mif'alun. Nah, hanya saja karena dia huruf ain dan lamnya itu ya, ain lamnya ini adalah huruf yang sama, maka disidahkan. Ini dari kata kosso. Ya. Yang maknanya adalah memotong. Kosun memotong itu gunting ya. Baik. Nah, ini sudah kita nemu 4 ya. Kita cari lagi. Baik, ini kita cari lagi. Yang isim alatnya. Nah, kita mendapati di sini ada kata mikyal dan mizan ya. Kata mikyal dan mizan. Baik. Nah, mikyal ya kita masukkan dulu aja. Nah, ini juga sudah ada sebelumnya ya, mizan ya. Nah, yang jelas dalam ayat ini ada kata mikyal wal mizan. Nah, kita masukkan dulu aja. Mikyalun. Nah, mikyalun jelas ya wazannya mif'alun. Wazannya mif'alun. Ya. Dari fi'ilnya fi'il kala. Ya, kala yang maknanya adalah menakar. Ya. Ini mikyalun. Lalu tadi kita mendapatkan yang berikutnya ada kata mizanun. Mizanun. Ya, ini sama ya, mif'alun juga. Ini hasil karena dulu pertamanya dari kata wazana ya, di sini dari kata wazana yang maknanya itu adalah menimbang. Ya, wazana menimbang ya, maka huruf pertamanya ilah maka menjadi mizan. Nah, ini kan miu, ini waw kan? Ya, karena huruf ilah disesuaikan dengan harokat mimnya lebih mudah diucapkan jadi mizanun. Nah, nah itu yang kita dapatkan. Kemudian kita cari lagi ada kata apa lagi di sana. Jadi mizan sudah. Nah kita mendapatkan di sini ada kata mistorotun, mimhatun dan mibrotun. Nah ini juga termasuk isim alat.
kita masukkan di dalam tabel. Ya, satu-satu aja, mistorotun. Mistorotun. Nah, ini jelas masuk kepada sini, mif'alatun ya. Wajahnya mif'alatun. Dari kata satoro. Fi'ilnya satoro. Ya, artinya menggores gitu ya, bisa menggores atau menggambar garis ya. Baik. Jadi mistorotun itu penggaris ya. Lalu yang berikutnya ya, kita mendapatkan tadi setelah mistorotun, yaitu kita ada kata mimhatun. Mimhatun. Ya, dia termasuk wazannya adalah mif'alun. Ya, mimhatun mif'alun dari kata maha, yang maknanya adalah menghapus. Jadi kalau mimhatun berarti dia penghapus ya. Selanjutnya ya, kita bisa lihat lagi dari pelajaran, setelah mimhatun ada mibrotun ya. Mibrotun kita masukkan mib mibratun ya, sama ya, mif'alun. Jadi mif'alun dari kata dasarnya baro, yang maknanya adalah meraut. Nah, jadi mibratun rautan. Nah, baik, kita cari lagi di dalam pelajaran, apakah masih ada miftah ya. Ini ada miftahun ya, miftahun, miftah sayyarah. Ini masih banyak ya. Kita masukkan ke tabelnya, ada kata miftahun. Miftahun ya, sama wazannya ya, wazannya mif'alun ya, dari kata fataha. Fataha ya, yang maknanya adalah membuka. Berarti miftahun alat untuk membuka, yaitu kunci. Selanjutnya kita lihat lagi setelah miftah sayyarah min ghurfati ana, ada babal mis'ad ya. Kita dapat kata mis'ad. Ya, mis'ad. Oke, kalau ini marfu'nya mis'adun. Nah, mis'adun ini wazannya adalah mif'alun.
Ya, beda dengan yang atasnya, tidak pakai alif ya. Mif'al dari kata so'idah, yang maknanya adalah naik. Ya, mis'ad berarti alat menaik atau biasa dikenal dengan sekarang adalah lift. Ya. Baik, apakah masih ada lagi? Oh, ini sudah kelihatan terakhir, berarti alhamdulillah. Berarti selesai ya, kita bisa menentukan isim-isim alat ya dari pelajaran yang ada di pelajaran yang ke-7 ini ya. Kita mendapatkan kata mighrafatun, ya, miklatun, mikwatun, mikosun, mikyalun, mizanun, mistoratun, kemudian mimhatun, dan mibrotun, ya, miftahun, dan mis'adun. Baik, nah itu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran terkait dengan isim alatnya. Baiklah para pemirsa, mungkin demikian dulu teman-teman kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.